Iblis termasuk hamba Allah yang taat sebagaimana para malaikat. Namun saat Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam alaihissalam dan memerintahkan para malaikat untuk bersujud padanya sebagai bukti ketakwaan kepada Allah, maka semuanya bersujud kecuali Iblis. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. Semua makhluk penghuni langit bersujud menghormati Adam kecuali Iblis. Iblis merasa lebih mulia dan lebih agung dari Adam. Menurut sebuah riwayat, nama asli Iblis adalah Azazil, tapi ada juga yang berpendapat bernama Al-Harith. Azazil dalam bahasa Arab kuno terdiri dari dua suku kata, Al-Aziz dan Eil. Al-Aziz artinya hamba yang terhormat dan sangat kuat, sedangkan Eil merupakan penamaan Allah di zaman Arab kuno. Jadi, Azazil artinya hamba Allah yang terhormat. Sebelum dikutuk Allah, konon Azazil pernah menjadi imam para malaikat atau Sayyidul Malaikat. Dijuluki juga Kanzul Jannah yang artinya bendahara surga, seperti yang ditulis dalam berbagai kitab tafsir, seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Khazin, dan tafsir Al-Baghawi. Karena kesombongannya, Iblis menolak bersujud pada Nabi Adam alaihissalam. Lalu Allah Jalla Jalaluhu menghukum Iblis dan mengusirnya dari surga. Sejak itulah Iblis bertekad untuk menggoda manusia hingga hari kiamat, seperti dikisahkan dalam Al-Quran. Karena engkau telah menghukumku tersesat, maka aku benar-benar akan duduk menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka, belakang, kanan, dan kiri mereka. Dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 16 hingga 17. Inilah janji Iblis, janji yang dipenuhinya hingga hari kiamat. Iblis telah mengerahkan anak keturunannya untuk menggoda Bani Adam. Tidak ada satu saat pun yang terbebas dari godaannya. Jalan manapun yang ditempuh manusia, jalan sebelah kanannya, kirinya, depannya, dan belakangnya akan dihadang oleh Iblis. Namun, Iblis tidak mampu menggoda manusia dari arah atas, karena Iblis tidak bisa menghalangi dari rahmat Allah. Iblis disebut setan, yang berasal dari kata syutun, yang artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Setiap makhluk yang menentang dan membangkang pada Allah disebut setan. Karena itu, setan bisa berasal dari bangsa manusia maupun bangsa jin. Setan dari bangsa jin menggoda manusia dari arah depan dengan menjadikan manusia ragu-ragu terhadap kehidupan akhirat. Dari arah belakang, setan akan menjadikan manusia mencintai dunia. Dan dari sebelah kanan, setan akan kaburkan urusan agama hingga manusia tidak lagi bergairah mencintai kebaikan. Sedangkan dari sebelah kiri, setan menampakkan kejahatan indah di mata manusia, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Al-Quran, Surah Fussilat, ayat 25. Bangsa jin sebagaimana manusia diberi anugerah akal dan nafsu. Mereka pun terikat dengan syariat dan mendapat kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Sebagian bangsa jin ada yang beriman kepada Allah, tapi sebagian besar mereka adalah pengikut iblis. Sayangnya, banyak di antara kita yang menjadi pengikut iblis dan menghamba pada mereka. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7.
Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir untuk saling berwasiat dalam kebajikan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita dari berbagai godaan syaitan yang terkutuk. Iblis menularkan kesombongannya pada manusia. Mungkin kita belajar ilmu bela diri dengan rasa bangga mampu menjaga diri dari berbagai kejahatan, seolah-olah tidak membutuhkan pertolongan Allah. Dan mungkin pula kita melakukan berbagai kebajikan dengan rasa bangga merasa lebih mulia dari orang lain, seolah-olah tidak lagi mengharap ridho dan ampunan Allah. Hati-hatilah, inilah tipu daya iblis. Beragam tipu daya iblis ini antara lain diceritakan dalam pelatihan yang digelar komunitas Cinta Ruqyah dengan menghadirkan Ustaz Muhammad Faizar. Dalam acara ini, Ustaz Faizar berbagi teknik meruqyah. Setelah berdoa dengan menghembuskan pada kedua telapak tangan, kemudian mengusap-usap bagian punggung pasien. Ustaz Faizar menekan kening pasien hingga terjatuh. Pelan tidak masalah. Ya, asal kedengaran. Kedengaran. Nanti reaksinya bakal lemas, seperti mau jatuh. صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ومن شر ما ضرب في الأرض وما يخرج منها ومن شر. Dengan menggunakan telunjuk, Ustaz Faizar mengusir bangsa jin yang merasuki tubuh bapak ini. ورب الأرضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كل لنا جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علينا أحد منهم أو يغني عز جارك وجل لا إله غيرك ولا إله إلا أنت. Izin hamba Allah semuanya keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah sayubtil Inna Allah sayubtil Inna Allah sayubtil Inna Allah sayubtil Inna Dengan telunjuk pula, beberapa bagian tubuh pasien ditekan. Misalnya, bagian telapak kaki digores-gores dengan telunjuk. Meskipun pelan, bangsa jin merasakan kesakitan. Jangan dihalangi Bu, awas Bu. Bangsa jin yang bersarang dalam tubuh ini berusaha dilawan dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffathati fil 'uqad wa min syarri an-naffathati fil 'uqad ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر. Meracuni bangsa jin, Ustaz Faizar memasukkan ramuan ajwa sidr ke mulut pasien. Kurma ajwa yang dicampur dengan daun sidr ini merupakan obat bagi yang mengalami gangguan sihir. قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائمون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. Gimana Pak tadi setelah diruqyah? Alhamdulillah Ustaz. Setelah diruqyah mungkin masih lemes karena badan kita ada yang mengendalikan, pikiran kita bisa sadar, cuma seluruh otot-otot kita itu ada yang menguasai kayaknya. Sekarang gimana perutnya? Enak? Alhamdulillah enak. Media sihirnya, karena media sihir itu ada di perut, ini butuh didetop. Pakai daun alpukat Yaman 70 lembar di blender, lalu dibacakan ayat-ayat pembatal sihir, lalu diminum. Karena mungkin ini sudah terlalu lama, sekitar berapa? 5 tahun. Oh, 5 tahun, tidak masalah. Nanti insya Allah akan sembuh dengan izin Allah. Bapak tawakal, istiqomah dan yakin, insya Allah akan datang kesembuhan dengan segalanya. Beberapa pasien ibu-ibu yang mengalami gangguan sihir ikut diterapi oleh Ustaz Faizar. Teknik menggunakan telunjuk juga biasa dipakai Ustaz Faizar untuk mengusir bangsa jin. Yang sakti bukanlah telunjuk Ustaz Faizar. Telunjuk hanyalah media. Kekuatan sejatinya bersumber dari Allah melalui bacaan ayat suci Al-Quran. Gangguan bangsa jin tidak hanya berasal dari sihir yang dikirim oleh orang-orang yang dengki, tapi bisa berasal dari penyakit ain. Ain itu pandangan mata dengki atau mata hasad dari seseorang. Bisa jadi orang tersebut terlalu kagum atau mungkin terlalu dengki sama orang yang terkena ain tersebut. Karena dia saking senangnya, saking terkagum-kagumnya mungkin, atau saking dengkinya, dia itu setan membantu kedengkiannya itu sehingga berasar atau berbekas pada jasad dan juga hati si korban. Ayat-ayat ruqyah yang dibacakan Ustaz Faizar rupanya berimbas kepada pasien lain. Besarnya animo para pasien untuk mendapatkan terapi ruqyah, Ustaz Faizar akhirnya meruqyah jamaah perempuan secara massal. Teknik ruqyah yang diajarkan Ustaz Faizar juga dipraktekkan oleh beberapa peruqyah perempuan. Dengan bekal keyakinan dan doa, semuanya mampu mempraktekkan teknik ini. Setelah mengusap-usap bagian punggung pasien yang biasanya dijadikan sarang bangsa jin, kening pasien ditekan hingga terjatuh. Pada saat inilah, bangsa jin yang merasuki tubuh manusia makin melemah.
Sujudkan, bacakan ayat 1. Teknik lainnya dipaksa bersujud untuk mengingatkan pembangkangan yang dahulu dilakukan oleh iblis, nenek moyang mereka. Namun, bangsa jin yang merasuki tubuh ibu ini berontak. Ibu ini mulai tak sadarkan diri. Semua perilakunya dikuasai jin. Bahkan, ia berusaha melawan sang ustaz. Bangsa jin kafir mengaku sudah bertahun-tahun menempati tubuh ibu ini dan berusaha mengajaknya untuk murtad, keluar dari Islam dan berpindah pada agama lain. Oke. Usahanya sekalian. Ingat ya umat Islam. Siapapun presidennya, kalian akan dikalahkan oleh... Lihat. Lucunya, saat jin yang merasuki tubuh ibu ini mencaci Islam, jin lain yang tengah merasuki salah seorang ibu berontak dan menghina jin kafir ini. Islam itu indah, kau. Nanti Allah. Asadu. Kenapa lagi? Kamu kan Islam itu ada mahram, tahu? Aku tahu juga. Ustaz Faizal berusaha menaklukkan kesombongan sang jin dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran seraya memaksanya bersujud. SMA atau SMP lupa deh. Itu baca bukunya kecil, buku saku warna biru, judulnya itu Kenapa Aku Memilih Masuk Islam. Semenjak itu setelah baca buku itu mulai ada bisikan-bisikan. Bisikannya itu kayak segala macam. Nah ketika pokoknya Tuhan lain deh. Ada seorang perempuan yang pakai jilbab tinggi. Dia mengaku bagian dari ustadz yang datang ke kampus kami. Terus ternyata dia bawa makanan sama minuman. Terus dia mengaku mualaf. Karena dia namanya juga sama muslim, namanya orang baru mualaf, kita pasti merasakan senang, yaitu terharu ketika ada teman kita yang baru masuk mualaf. Jadi kami ngobrol-ngobrol sambil makan itu, makan sama minum, tapi nggak ingat apa makanan apa minumannya itu. Nah kemudian masuk waktu asar, kami ambil wudhu, kemudian yang Ahwat tadi juga ambil wudhu. Ternyata ketika dia ambil wudhu itu, ketika dia buka jilbab, ketahuan oleh takmir masjid ada di leher itu. Karena ketahuan oleh takmir masjid, maka dia langsung diusir. Lihat penampakan kayak ini, terus nyuruh masuk. Terus pesan dari guru saya agar istiqomah dalam ibadah dan jangan pernah putus asa akan rahmat Allah. Allah sudah berikan waktu kesembuhan dan sudah Allah tentukan kapan waktunya. Allah sengaja ulur agar hambanya itu selalu meminta kepada Allah dan gak bosan untuk bermunajat kepadanya, bukan kepada Tuhan lain, karena yang maha kuasa itu hanya Allah. Yang maha kuasa hanya Allah, bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah bahwasanya tidak ada yang menimpa kami kecuali apa-apa yang telah Allah tetapkan kepada kami.
Dan dialah pelindung kami, penguasa kami. Dan kepada Allah lah hendaknya setiap orang-orang yang beriman itu bertawakal. Penghinaan yang dilakukan ibu ini terhadap keagungan Islam tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan murtad atau ia telah keluar dari Islam, karena ia melakukannya tanpa sadar akibat dikuasai jin kafir. Hukum orang yang murtad sungguh jelas dalam syariat, sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi SAW. Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah, kecuali dari 3 orang berikut ini: seseorang yang murtad dari Islam dan meninggalkan jamaah, yang telah menikah tapi berzina, dan seseorang yang membunuh orang lain. Hadis riwayat Muslim. Penegakan hukum bagi orang yang murtad tidak boleh dilakukan secara individu, tapi harus ditetapkan oleh pemerintahan Islam yang sah. Sebelum divonis, mayoritas ulama berpendapat untuk memberikan waktu kepada orang yang murtad agar bertaubat dan kembali pada Islam, karena sungguh Allah Ta'ala akan menerima taubatnya. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu. Al-Quran, Surah Al-Anfal, ayat 38. Pembatal keislaman atau kemurtadan banyak ragamnya. Ada yang tergelincir karena ucapannya, misalnya mencela Allah dan Rasulnya, meskipun dengan niat bercanda. Ada juga murtad karena perbuatannya, misalnya bersujud pada patung atau pohon, dan mempelajari sihir dan mempraktekannya. Selain itu, ada juga orang yang murtad karena keyakinan, misalnya meyakini Allah memiliki sekutu, atau mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram. Orang bisa juga divonis murtad jika ia meragukan kebenaran risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Inilah yang banyak menimpa sebagian saudara-saudara kita. Ia meracuni pemikirannya dengan ideologi yang sesat. Ia rela meninggalkan agamanya demi sebuah perkawinan, dan ia rela menggadaikan agamanya demi terbebas dari kemiskinan. Na'udzubillah. Pemirsa Khazanah Ruqyah, semoga tayangan ini makin menyadarkan kita bahwa pemurtadan yang telah menimpa saudara-saudara kita, sebagian mereka diajak untuk berpindah agama dengan menggunakan cara sihir. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.